Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sial, kekuatan macam apa ini? Pikir Qintian dengan wajah kusam saat melihat naga hitam dihancurkan. Orang tua ini juga Bansian, sepertinya kita tidak bisa menang, mari kita mundur dulu, kata Xuanling yang suaranya terdengar di telinga Qintian. Kesuraman muncul di wajah Qintian saat mendengar itu, dan hanya bisa mengangguk dengan enggan. Semuanya ayo pergi dulu, kata Xuanling melambaikan tangannya dan celah spasial muncul. Zulao hanya berdiri di langit dan menyaksikan Qintian dan rombongannya pergi, ia tidak mencoba menghentikan mereka. Zulao, kenapa kamu ada di sini? Tanya Hongxin menoleh ke arah Zulao dan bertanya dengan suara sedikit terkejut. Saya hanya kebetulan lewat, jawab Zulao tersenyum tipis. Kamu orang tua, bukankah kamu juga akan memanfaatkan situasi ini? Tanya Hongxin sedikit mengerutkan keningnya. Zulao sedikit terkejut saat mendengar itu dan terbatuk tanpa sadar. Ayo turun dulu dan bicara, kata Zulao dengan santai. Sementara itu tidak jauh dari kuil, terlihat Mu Feng dan Sue Xing bergegas dari kejauhan. Seharusnya ini benar, menurut apa yang dikatakan Binju, daerah gurun ini berseberangan dengan kuil Medusa, Xiaoyan dan lainnya kemungkinan besar ada di sini, kata Mu Feng. Saat ini, apa yang muncul di pandangan mereka adalah pinggiran kuil yang hancur. Pertarungan yang menakutkan. Sue Xing, kenapa kamu tidak memasuki kuil Medusa dengan Binju? Bukankah ada tanah suci yang suku ular impikan, kata Mu Feng. Bagaimana bisa semudah yang kamu pikirkan? Tidak sembarangan orang yang dapat memasuki kuil Medusa, hanya leluhur klan Medusa yang tinggal di kuil, kata Sue Xing. Ayo pergi, kata Sue Xing dengan cepat melesat, Mu Feng dengan cepat mengikuti. Sementara itu Zulao dan lainnya tengah berkumpul. Klan Medusa tampaknya tidak bersatu seperti yang saya bayangkan, kata Zulao. Apa yang kamu katakan itu memang tidak salah. Ada beberapa pengkhianat dalam klan Medusa, kata Hongxin perlahan melirik dua komandan klan ular lainnya. Panatua Hong, kami berdua benar-benar tidak tahu. Ini semua karena Nudong bajingan itu, dia menjanjikan kami beberapa keuntungan. Tak disangka dia membocorkan berita bahwa Piton 9 warna memasuki kuil. Dia mencoba membuat klan Xuanling dan Medusa saling bertarung, kata seorang pria dan wanita itu langsung berlutut. Meskipun mereka berdua juga merupakan dua pemimpin suku utama Medusa, namun peringkat mereka cukup rendah di antara 9 suku besar lainnya. Saya tahu bahwa kalian berdua adalah pemimpin dari 9 suku utama klan Medusa, dan aku tidak akan menghukum kalian, tapi jika kamu berdua melakukan kesalahan lagi, kalian akan dilemparkan ke penjara tengkorak 10.000 ular, kata Hongxin dengan dingin. Seorang komandan lainnya melangkah maju dan berkata, Panatua Hong, karena itu masalahnya, inilah saatnya untuk mengawasi klan Medusa kita, meskipun Nudong ini hanya seorang doudi bintang 9 awal, dia telah banyak bekerja sama dengan klan Xuanling secara rahasia selama bertahun-tahun. Saya khawatir kekuatan bawahannya tidak boleh diremehkan. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan Nudong dan kemudian menanganinya sesuai dengan aturan klan, kata Bo Jui. Kata-kata Bo Jui baru saja terdengar, ketika satu suara tertawa terdengar dari celah spasial yang muncul dari ruang berfluktuasi. Tidak perlu mencariku, kata satu sosok tiba-tiba muncul dengan senyum dingin di wajahnya. Di belakangnya ada 3 dou di bintang 8 dan 5 dou di bintang 7, dan di samping Nudong ada sosok pria yang diselimuti kabut hitam. Nudong, seru Bo Jui dengan mata menyusut. Dia tidak mengerti mengapa Nudong berani muncul saat ini. Orang ini berani muncul, dia pasti memiliki sesuatu rencana, pikir Bo Jui. Matanya melihat sosok hitam di samping Nudong dan menyerang dengan energinya. Kamu ingin mencoba menyelidikiku, gumam sosok hitam dengan senyum dingin. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya dan langsung menghancurkan serangan energi yang akan menyerang tubuhnya. Saat berikutnya sosok hitam menjentikkan jarinya dan sebuah rantai hitam langsung meluncur ke arah Bo Jui.
Rasa dingin melonjak di hati Bojui saat melihat rantai hitam yang dengan cepat meluncur ke arahnya. Saat ini Douchi di tubuhnya telah melemah saat pertarungan sebelumnya. Dia mungkin tidak bisa sepenuhnya menahan rantai hitam itu. Douchi di tubuh segera melonjak dengan liar bermaksud untuk menahan rantai hitam dengan sekuat tenaga. Namun sebelum rantai hitam bisa menghantam tubuhnya, sebuah pilar cahaya petir tiba-tiba melesat dan menghantam rantai hitam, membuat rantai hitam berbelok dan menghantam tanah kosong hingga menyebabkan lubang dalam. Saat berikutnya, Zulao muncul di depan Bojui. Sosok hitam sedikit menyipitkan matanya saat melihat serangannya dihancurkan dengan mudah. Seorang Bansian? Gumam sosok hitam. Bajingan Nudong ini, di mana dia menemukan sosok hitam ini? Kekuatannya sepertinya lebih kuat dari Qin Tian, pikir Hong Xin. Panatua Qin Luan, kami akan mengurus lainnya. Adapun dua orang Bansian ini, aku khawatir akan merepotkanmu, kata Nudong. Dua Bansian, tapi tenaga mereka sudah melemah. Ini tidak masalah. Serahkan padaku, kata Qin Luan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Di saat yang sama kabut hitam segera melonjak keluar menyebabkan ruang sekitarnya langsung berfluktuasi. Orang ini sepertinya tidak mudah dihadapi, pikir Zulao sedikit mengerutkan keningnya. Sementara itu Nudong mulai memimpin untuk menyerang. Hong Xin membuka tangannya dan pil obat muncul dan langsung menelannya membuat dusinya perlahan mulai pulih. Jika kalian berdua tidak bekerja sama, 9 suku utama Medusa sudah berkurang banyak hari ini, kata Qin Luan dengan senyum dingin. Kamu tidak perlu tahu tentang itu, kata Hong Xin dengan tatapan tak acuh. Panatua Hong Xin, kita tidak perlu terjerat lama dengan orang ini, kamu akan menahan orang ini, beri aku waktu untuk membentuk formasi, kata Zulao yang suaranya dikirimkan ke Hong Xin. Hong Xin sedikit melirik ke Zulao dan perlahan mengangguk. Sepertinya pertarungan kali ini tidak akan mudah, pikir Hong Xin. Hari ini biarkan saya melihat kekuatan seorang penjaga kuil, kata Qin Luan dengan senyum dingin. Dia membuat beberapa gerakan dengan tangannya dan beberapa rantai hitam dengan cepat meluncur ke arah Hong Xin. Melihat Qin Luan mulai menyerang, dengan cepat Hong Xin memutar tongkat di tangannya dan sebuah perisai yang berputar muncul di depannya dan memblokir banyak rantai hitam. Namun kejutan segera muncul di wajah Hong Xin saat merasakan kekuatan rantai hitam yang lebih kuat dari Qin Tian sebelumnya. Senyum dingin muncul di wajah Qin Luan saat melihat itu. Dia menekan jarinya dan kekuatan rantai hitam segera menghancurkan perisai cahaya membuat Hong Xin mundur beberapa langkah sebelum menyeimbangkan tubuhnya dan menatap Qin Luan dengan dingin. Kejutan melintas di matanya, dia baru saja akan menyerang namun beberapa rantai hitam tajam lainnya meluncur ke arahnya, tubuhnya dengan cepat melintas dan menghindar dari tusukan rantai hitam yang mengincar setiap titik fatal tubuhnya. Di saat tempat menghindar yang semakin sulit, segel di tangan Hong Xin dengan cepat berubah dan tongkat di tangannya bergetar sebelum akhirnya berubah menjadi piton hitam yang memblokir semua serangan rantai hitam dengan tubuhnya yang besar dan sisiknya yang keras. Senyum dingin muncul di wajah Qin Luan saat melihat itu. Dia menarik tangannya sebelum mengulurkannya membuat banyak rantai hitam berkumpul dan bergabung dan akhirnya berubah menjadi naga hitam raksasa yang meraung ke langit dan menatap tajam ke arah piton hitam. Saat berikutnya piton hitam dengan cepat meluncur ke arah naga hitam dan pertarungan sengit pun terjadi menyebabkan ledakan keras terus terjadi di langit. Aku telah menahan naga itu, bagaimana sekarang kau akan melawan? Kata Qin Luan dengan senyum dingin. Aku sendirian bisa menahanmu, kata Hong Xin dengan dingin. Segel di tangannya berubah dan Douchi melonjak di tubuhnya. Di saat yang sama, ruang di atas kepalanya nampak berfluktuasi ketika sebuah telapak tangan besar muncul dan dengan cepat meluncur ke arah Qin Luan. Mata Qin Luan sedikit menyipit saat melihat itu. Dia bisa merasakan kekuatan mematikan yang terkandung dalam telapak tangan besar. Bagaimanapun kekuatan seorang Bansian tidak dapat diremehkan. Segel di tangannya berubah dengan cepat dan ruang di depannya nampak berubah saat kabut hitam melonjak di sekitarnya. Mengikuti kabut hitam yang melonjak,
sebuah rantai hitam besar dengan cepat melesat keluar dan menghantam telapak tangan besar hingga menyebabkan ledakan keras dan riak energi menyebar ke sekitarnya. Sementara kedua kekuatan saling mengikis satu sama lain, senyuman dingin muncul di wajah Qin Luan saat dia melambaikan tangannya dan banyak kabut hitam di sekitarnya dengan cepat dihisap oleh rantai hitam. Kabut hitam pekat yang nampak seperti ular itu kemudian melilit rantai hitam saat dengan cepat meluncur ke arah telapak tangan besar. Dalam sekejap telapak tangan besar nampak bergetar dan retakan perlahan menyebar dari telapak tangan besar sebelum akhirnya meledak dan hancur. Sementara itu kekuatan tersisa dari rantai yang diselimuti kabut hitam dengan kejam meluncur ke arah Hong Xin. Hong Xin baru saja mundur 2 langkah ketika ledakan terjadi, matanya dengan dingin melihat rantai hitam yang meluncur ke arahnya. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berubah ketika 2 bayangan ular raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kedua ular besar membuka mulut mereka dan 2 pilar cahaya segera menghantam rantai hitam hingga akhirnya hancur di tengah ledakan keras. Bajingan tua ini, kenapa dia masih begitu kuat? Pikir Qin Luan dengan wajah sedikit kusam saat dia melihat serangannya dihancurkan dan mundur 2 langkah. Kilatan dingin melonjak di mata Hong Xin saat melihat itu, dia tidak memberikan Qin Luan waktu untuk bersantai, dengan cepat dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Serang dia." Segera 2 bayangan ular hitam besar membuka mulutnya dan 2 bola api besar ditembakkan dari mulut mereka dan dengan cepat meluncur ke arah Qin Luan. Mata Qin Luan sedikit menyipit saat melihat itu, dia melambaikan tangannya dan ruang berfluktuasi ketika sebuah penghalang besar hitam muncul di depannya dan memblokir kedua bola api besar menyebabkan ledakan keras. Awalnya Qin Luan berpikir bahwa serangan bola api hanya begitu saja. Namun kejutan segera melonjak di wajahnya ketika beberapa bola api besar lainnya muncul dari segala arah dan dengan kejam meluncur ke arahnya. Kemarahan melonjak di wajahnya dan segel di tangannya dengan cepat berubah menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika kabut hitam melonjak dari udara tipis akhirnya membentuk seperti lonceng kabut hitam yang menutupi Qin Luan di dalamnya. Bola api yang datang dari segala arah akhirnya tiba dan menghantam lonceng kabut hitam menyebabkan suara ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Wajah Qin Luan nampak kusam, kedua tangannya sedikit bergetar saat kabut hitam terus melonjak keluar dari ruang sekitarnya dan memblokir serangan bola api yang terus datang dari segala arah. Sial, lonceng pertahanan orang itu tidak mudah dihadapi. Pikir Hong Xin dengan senyum getir di dalam hatinya, jika dia terus melancarkan serangan bola api itu, kemungkinan dusinya akan melemah. Ini tidak bagus, pikir Hong Xin. Sementara Qin Luan bertahan dengan lonceng hitam, dia masih tidak menyadari ada sebuah kekuatan sedang berkumpul di tubuh Zhu Lao yang saat ini sedang duduk bersila agak jauh dari tempat itu. Tangannya membentuk segel sementara energi alam tak terlihat terus mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah teknik formasi guntur kuno Dou Xian. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.